Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya Aska Putra Kreatif. Oke guys, jadi pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan sebuah informasi mengenai bagaimana cara mengoperasikan sebuah alat multitester ya. Ya mungkin bagi teman-teman yang masih pemula ini bisa dijadikan sebuah informasi cara untuk mengoperasikan sebuah alat multimeter atau multitester. Disarankan buat teman-teman yang masih pemula untuk memakai multitester digital saja guys ya, karena multitester digital ini sangat mudah untuk pengoperasiannya. Di sini saya memakai ada sebuah multitester digital. Ini harganya murah karena ini adalah multitester biasa ya, maksudnya yang harga murah 50.000. Karena multitester digital ini sangat mudah untuk dioperasikan, jadi kita bisa membaca nilai yang akan kita ukur itu sudah tertera di layarnya seperti ini. Jadi misal kita putar, nah ini sudah menunjukkan sebuah nilai. Jadi untuk pembacaannya kita sudah tidak usah mengkalikan. Kalau multitester digital analog itu kita susah, karena harus mengkalikan nilai-nilai yang ditunjukkan pada jarumnya itu ya. Oke, sebelumnya terlebih dahulu kita pahami dulu apa saja menu yang ada pada alat multitester digital. Di sini ada sebuah garis-garis wilayah. Nah ini garis wilayah, dan ada simbolnya V dengan strip, titik-titik, dan garis seperti ini ya. Ini adalah simbol wilayah pada pengetesan, untuk mengetes sebuah nilai tegangan ya, tegangan DC. Jadi ini bisa digunakan untuk mengetes tegangan aki atau yang lainnya yang bertegangan DC. Dan ada nilai-nilainya seperti 20, 200, 1000, 2000, dan 200. Jadi misal kita mau mengecek sebuah aki 12 volt, maka selektor kita gulir pada angka 20, karena nilainya yang akan kita ukur adalah puluhan ampere ya, puluhan volt ya. Jika ratusan volt, maka di sini. Jika ribuan volt, maka di sini di angka ribuan. Jadi seperti itu. Di sebelahnya atas ini ada tombol off. Ya, ini jelas untuk mematikan dan menghidupkan. Dan ada di sebelah sini adalah area wilayah volt DC ya, dengan simbol seperti ini V, dan ada garis melengkung. Ya, volt AC. Jadi misal kita mau mengukur tegangan listrik AC yang dari PLN itu, kita pakai yang area wilayah sini. Di sini ada angka 750 dan 200. Nah, rata-rata listrik Indonesia di negara kita ini adalah 220 volt. Jadi kita arahkan selektor pada 750. Jadi harus di atasnya, maka nilainya akan akurat nanti. Jika kita arahkan pada 200, maka masih kurang, jadi nilainya tidak akan terdeteksi dengan sempurna ya. Nah, dan sebelahnya ini adalah ampere. Ini jarang dipakai ya, kecuali kita mau mengukur sebuah ampere ya, seperti itu. Seperti pada area sini dan area sini, cara pengukurnya pun seperti itu, berapa ampere yang kita mau. Saya tidak membahas masalah ini. Yang kita bahas adalah umumnya multimeter yang dipakai para user untuk mengecek area-area yang sederhana ya. Nah, dan pada di sini ada wilayah sebuah nilai ohm. Nah, di sini ada nilai simbol ohm. Ini biasa dipakai untuk mengecek sebuah resistor. Lalu di sini ada nilai
tulisan K, K, K. Ini adalah untuk mengecek sebuah resistor yang berukuran kilometer atau K. Misal yang kita ukur 1K, kita arahkan selektor pada 20K. Maka karena yang terkecil di sini adalah nilainya 20K, maka akan mendeteksi dengan sempurna ya. Seperti itu. Dan jika yang mau kita ukur adalah sekitar di atas 1K, misal 15K, 10K, 20K atau berapa, di atas 20 ini kita arahkan pada 200K. Jadi lebih besar, kita selektornya kita arahkan di yang lebih besar. Dan di sini ada simbol tulisan 2000 dan 200. Ini untuk mengecek resistor yang nilai hambatannya ukuran ohm. Ukuran ohm. Misal 1 ohm, 2 ohm sampai seterusnya. Jadi ukuran yang lebih kecil. Dan di sebelahnya sini ada simbol, ini adalah simbol dioda. Nah, simbol dioda ini kita pakai untuk mengukur sebuah dioda ya, karena simbolnya dioda. Bisa juga kita pakai untuk pengukuran kabel yang putus nyambung. Misal kita mau mencari kabel yang putus, kan kita nggak tahu, kita taruh di ujungnya, ujung depan dan ujung belakang. Jika di sini menunjukkan nilai, maka dia tidak putus alias nyambung. Jika di sini tidak terdeteksi nilai dan hanya angka 1, maka bisa dipastikan kabel putus. Oke, selanjutnya saya akan langsung saja mempraktekkan untuk pengetesan. Yang pertama kita tes dulu sebuah nilai tegangan aki ya. Ini adalah tegangan DC. Maka selektor kita arahkan pada tegangan DC. Karena akinya berdaya 12 volt, maka kita arahkan di 20 volt. Di multimeter kita arahkan di angka 20. Ini juga kita bisa tahu mana min mana plus menggunakan probe ini ya. Kita taruh di sini. Nah, maka tegangannya akan terdeteksi 10 ohm ya, 10 volt ya. Jika kita balik, maka akan ada sebuah tulisan. Nah, ini ada tanda strip ini. Ini artinya min plusnya terbalik. Jadi yang merah ini menjadi min dan ini plus, maka terbalik. Nah, jika kita arahkan yang benar, maka di multimeter tidak ada menunjukkan gambar min tadi ya. Jadi kita bisa tahu mana min mana plus. Untuk merah ini adalah plus, ini adalah min. Multimeter ini seperti itu untuk yang digital. Jika kita balik ya, ini berarti terbalik min plusnya. Maka kita tahu mana min mana plus. Lalu kita akan coba untuk mengukur sebuah listrik 220 volt PLN. Nah, ini. Jadi kita bisa tahu berapa tegangan yang masuk pada stop kontak ini ya, terminal ini. Kita arahkan pada 750 volt di sini. Lalu kita arahkan multimeter. Ya. Kita harus pas. Tegangan mencapai 223 volt. Ini bolak-balik nggak masalah ya. Tegangan mencapai 220 volt. 223 volt. Jadi masih normal tegangan listriknya. Selanjutnya kita pakai untuk mengetes sebuah baterai. Nah, di sini ada baterai 1,5 volt. Kita arahkan karena ini dengan tegangan volt tegangan DC ya, kita arahkan di 20 volt DC. Maka terdeteksi 1,6. Nah, ini berarti normal. Lalu jika kita balik mana plus mana min, kita bisa tahu juga.
akan ada simbol min di situ ya, berarti terbalik seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Selanjutnya kita pakai mengetes dioda. Otomatis kita selektor taruh pada lambang dioda di sini. Di sini kita akan tahu mana min mana plus juga. Jika mengeluarkan nilai, sebuah dioda mengeluarkan nilai seperti ini, maka dipastikan anoda dan katodanya ini benar dan akan menunjukkan nilai. Berarti ini di sini garis putih ini adalah min, di garis enggak ada garisnya ini adalah area plus. Coba kita balik, maka tidak akan menunjukkan nilai. Untuk dioda seperti itu. Ini berarti dioda dalam keadaan bagus. Kalau ini menunjukkan nilai juga, maka dioda short atau rusak. Selanjutnya kita pakai ukur sebuah resistor ya. Ini dengan nilai 1K atau 1 kilo. Otomatis selektor kita arahkan pada di wilayah sini, wilayah resistor, yaitu di 20K. Nah, di sini menunjukkan nilai 1 ohm, 1,6K, 1,6K. Untuk resistor dibolak-balik nggak masalah, karena nilai A sifatnya adalah tegangan ya, penghambat ya. Nah, selanjutnya kita pakai mengukur sebuah resistor yang berukuran ohm, yaitu 10 ohm atau berapa ya. Kita arahkan, kita cari tahu di 200 ohm. Nah, 10 ohm ya, betul 10 ohm. 10,6, jadi kita bulatkan 10 ohm. Ini dibolak-balik juga nggak masalah. Ya, seperti itu. Oke, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Sedikit informasi, semoga bermanfaat buat teman-teman yang masih pemula dalam mempelajari sebuah elektronika. Ini adalah pelajaran dasar sebenarnya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.